Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202105300047. Beserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang termasuk dalam kategori paradigma konstruktivistik. Paradigma ini melihat realitas kehidupan sosial bukan sebagai realitas alamiah, melainkan sebagai hasil konstruksi di mana sebagian realitas sosial adalah produksi manusia atau hasil proses budaya termasuk penggunaan bahasa. Pada analisis framing, paradigma konstruktivistik ini melihat komunikasi sebagai produksi makna, di mana pada wacana media seperti berita surat kabar, radio, majalah, dan televisi merupakan konstruk budaya kultural. Secara sederhana, framing adalah pembingkaian suatu peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui perspektif atau sudut pandang apa yang digunakan wartawan atau media ketika mengemas dan membingkai berita tersebut. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas seperti peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya oleh media massa. Pembingkaian tersebut bagian dari konstruksi, artinya realitas diinterpretasikan dan direkonstruksi dengan cara tertentu, sehingga dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan dalam struktur kekuasaan dan pihak mana yang dirugikan dan diuntungkan dan sebagainya. Jadi, pada dasarnya analisis framing ini merupakan metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa, yakni 1. Bagaimana peristiwa tersebut dimaknai. Yang kedua, bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Ada 3 model pada analisis framing, yaitu 1. Model framing dari Robert Eddman. Pada model ini banyak diterapkan dalam kasus yang berkaitan dengan pemberitaan media dan pengaruhnya terhadap opini publik. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks di mana media berperan penting dalam pembentukan wacana dan pembentukan opini publik. Yang kedua, model framing dari Zongdeng dan Koski. Pada model ini berfokus pada kepemilikan isu dan komunikasi strategis. Sering diterapkan dalam kasus yang berkaitan dengan kampanye politik, debat kebijakan, dan strategi komunikasi. Model ini sangat cocok untuk mempelajari upaya strategis framing aktor politik, kelompok kepentingan, dan media dalam berbagai konteks komunikasi. Yang ketiga, ada model framing dari Gamson. Pada model ini dikenal sebagai pembingkaian strategis, terutama
diterapkan dalam kasus yang biasanya berkaitan dengan gerakan sosial dan aksi kolektif. Model framing dari Gamson ini sangat relevan dalam kasus di mana gerakan sosial, aktivisme, dan aksi kolektif memainkan peran penting, dan model ini digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang strategi pembingkaian yang digunakan oleh gerakan sosial dan dampaknya terhadap opini publik. Selanjutnya, analisis naratif. Analisis naratif adalah menceritakan urutan peristiwa secara rinci atau metode penelitian yang menceritakan kisah kehidupan mereka, baik individu atau kelompok, secara lisan atau tertulis. Tujuan dari penelitian analisis naratif adalah untuk menggambarkan kehidupan seseorang. Peneliti mengumpulkan cerita tentang kehidupan individu dan menulis cerita atau narasi tentang pengalaman individu tertentu. Inti dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan menghubungkannya dengan cerita yang mereka dengar atau ceritakan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, analisis naratif dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang merinci dan menjelaskan peristiwa yang menjadi fokus perhatian peneliti untuk jangka waktu tertentu. Cerita ditulis dengan mendengarkan orang lain atau menemui informan secara langsung dalam wawancara. Terdapat bagian terpenting dalam analisis naratif, yakni 1. Cerita atau story, di mana urutan kronologis peristiwa yang utuh dari awal hingga akhir. Yang kedua, alur atau plot, apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam teks. Ada karakteristik analisis naratif, yakni 1. Adanya rangkaian peristiwa. Kedua, rangkaian sekuensial yang terjadi tidak random, atau dengan kata lain, mengikuti logika tertentu. Yang ketiga, bukan pemindahan peristiwa dalam teks cerita. Selanjutnya, apa sih tujuan analisis naratif ini? Nah, tujuan analisis naratif ini yaitu menekankan peneliti mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menggunakan cerita atau plot untuk merangkainya menjadi sebuah cerita. Analisis semiotika. Semiotika merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda. Dalam kajian semiotika, menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai makna atau arti. Jadi, analisis semiotik mencoba menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik tanda seperti teks, iklan, berita. Karena sistem tanda sangat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. Pemikiran para pengguna tanda adalah hasil dari pengaruh struktur sosial yang berbeda di mana para pengguna tanda tersebut berada. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh dalam semiotika. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure.
dianggap sebagai bapak semiotika modern yang membagi hubungan antara penanda atau signifier dan petanda atau signified berdasarkan kesepakatan yang disebut makna. Menurut Saussure, semiotika adalah studi tentang tanda-tanda kehidupan sosial dan hukum yang mendasarinya. Ia menegaskan bahwa tanda memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Menurut Ferdinand de Saussure, tanda mempunyai dua entitas, yaitu 1. Signifier atau penanda, di mana bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna aspek material yakini apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang kedua ada signified atau petanda, adalah gambaran mental yakini pikiran atau konsep aspek mental dan bahasa hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam memberi makna terhadap dunia. Selanjutnya, Saussure membagi konsep semiotik berdasarkan 3 konsep, yakni 1. Long dan parallel. Menurut Saussure, long adalah sistem tanda yang mewakili pengetahuan oleh masyarakat tentang suatu hal tertentu. Sedangkan parol adalah tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kemauan dan kecerdasannya. Yang kedua, sinkronik dan diakronik, yakni konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sinkronik adalah penjelasan mengenai kondisi tertentu di mana berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Sedangkan diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Yang ketiga, sintagmatik dan paradigmatik, yakni hubungan unsur-unsur yang menyusun susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam suatu konsep. Sintagmatik adalah elemen struktur kalimat yang tidak dapat digantikan oleh elemen lain. Sedangkan paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat diganti dengan unsur lain yang memiliki makna yang sama. Ferdinand de Saussure dalam Course in General Language mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang mempelajari tanda-tanda sebagai bagian dari kehidupan. Definisi Saussure mengandung prinsip bahwa semiotika sangat bergantung pada aturan atau kode sosial yang digunakan dalam masyarakat agar tanda dipahami maknanya secara kolektif. Kemudian yang kedua ada Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, tanda-tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar tentang tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Dan Peirce membagi tanda atas 3 hal, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Dan yang terakhir ada Roland Barthes. Barthes juga merupakan salah satu tokoh terbesar dalam dunia semiotika. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang menafsirkan tanda-tanda di mana bahasa juga merupakan gabungan dari tanda-tanda yang membawa pesan tertentu tentang masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, ekspresi wajah, dan gerak tubuh.
Sekian terkait mengenai penjelasan dan pemaparan dari saya tentang 3 metode analisis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.